Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, kali ini kami dari kelompok PPKN akan mempresentasikan hasil bentuk presentasi dari kami. Kami mengambil topik antara lain yaitu pendidikan anti korupsi dan juga hak asasi manusia. Berikut pendidikan anti korupsi, yang mana kami memiliki filosofi tersendiri dalam topik kali ini, yaitu untuk mendorong tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berintegritas. Oke, yang pertama yaitu sebelumnya perkenalan dari anggota anggota kelompok kami, yaitu ada Kak Regi, yang kedua ada Kak Alfi, dan juga ada Kak Arzu, ada Kak Nita, dan juga ada Kak Lana, dan yang terakhir ada Kak Alvino. Yang berikutnya mengenai pengertian korupsi. Apa itu korupsi dalam secara definisi sendiri? Pengertian korupsi adalah tindakan yang tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, merugikan kepentingan publik dan sistem secara umum. Yang kedua, adapun penyebab dari korupsi tersendiri yaitu adalah antara lain yang pertama, bisa menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Ketiga, budaya yang rendah. Yang mana dalam ketidakadilan ini kondisi di mana terdapat ketimpangan dalam sistem hukum, ketimpangan dalam sistem hukum ataupun dalam ekonomi ataupun juga sosial yang memicu tindakan tindakan korupsi karena kesenjangan tersebut memunculkan dorongan untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Itu dalam ketidakadilan. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan teman-teman. Ketika lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap pelaksana kebijaksanaan dan tindakan pejabat publik menjadi peluang bagi tindakan korupsi tersendiri tanpa adanya akibat atau sanksi yang jelas. Itu dalam bentuk kurangnya pengawasan. Yang ketiga yaitu budaya yang rendah. Dalam budaya rendah ini, masyarakat atau lingkungan yang memandang remeh tindakan korupsi sebagai hal yang biasa. Yang hal itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi terjadi tanpa hambatan. Itu adalah bentuk penyebab dari korupsi. Selanjutnya dalam pembahasan, oke, di sini ada kata-kata dari Mbak Najwa Shihab tentang korupsi yang terjadi di negeri ini. Adapun kata-katanya yaitu di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara yang lumrah. Perburuan menjadi paling kaya menjadi hobi para abdi negara. Dari Najwa Shihab. Terus dalam bab selanjutnya saya akan membahas dampak-dampak korupsi. Kami membagi 3 bentuk dampaknya. Dampak akibat seorang telah menyalahgunakan dalam bentuk korupsi itu sendiri, yaitu bisa berdampak yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan. Korupsi dapat merugikan distribusi sumber daya dan kekayaan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Dalam kurangnya kepercayaan ini, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan pemerintahan, menghambat pembangunan yang berkelanjutan, dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Terus yang ketiga adalah peningkatan ketimpangan. Tindakan korupsi cenderung memperkuat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan dari orang kaya dan orang miskin. Hal ini mempengaruhi akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya 4 yaitu pendidikan anti korupsi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Regi ya. Kak Regi Sabila, mungkin ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pendidikan anti korupsi. Selanjutnya. Oh ya, sorry. Di sini pendidikan anti korupsi sangat dibutuhkan dalam mencegah dan mendorong generasi ke depannya untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Di sini ada 3 upaya pendidikan anti korupsi. Yang pertama melalui mata pelajaran,
yang kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir melalui pembudayaan dan perubahan baru di dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oke, selanjutnya. Sebentar. Yang kelima yaitu ada metode pendidikan anti korupsi. Bisa dilanjut. Di sini metode pendidikan anti korupsi dibagi menjadi 6, yaitu ada live in, di mana pengalaman hidup bersama secara langsung dengan situasi berbeda dan mengenal secara langsung situasi keadaan yang ada. Yang kedua, klarifikasi nilai, yaitu di mana menekankan pada pengerjaan agar membantu menemukan nilai-nilai yang dianggap baik, karena anti korupsi sangat melibatkan metode ini. Yang ketiga, yaitu keteladanan, di mana menekankan pada proses penamaan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui keteladanan. Pembelajaran awal dilakukan dengan mencontoh, tetapi siswa perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu karena agar mereka mengetahui tentang hal tersebut. Yang keempat, ada inquiry, di mana siswa mencari nilai-nilai, didampingi dan diarahkan untuk bisa memberikan tanggapan, pendapat, serta penilai terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Yang kelima, kolaboratif, di mana menerapkan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru, seperti diskusi mengenai permasalahan aktual dalam masyarakat. Yang terakhir, aktivitas bersama, menekankan proses melibatkan siswa. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa di dalam kelompok mencari serta mengembangkan proses selanjutnya. Oke, lanjutan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus bisa melalui dari dana bansos, yaitu kasus di mana dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu ternyata disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pejabat pemerintah atau aparat terkait untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua, proyek infrastruktur. Terdapat banyak kasus di mana proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya tercemar korupsi. Misalnya, pemalsuan data proyek, pemborosan anggaran, atau pemberian proyek kepada pihak tertentu tanpa proses lelang yang transparan. Yang terakhir, lembaga penegak hukum. Terhadap kasus-kasus di mana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim terlibat dalam korupsi. Misalnya penerimaan suap untuk mengabaikan atau mempengaruhi proses hukum. Oke, selanjutnya. Bisa dilanjutkan? Oke, Mas Alfi, bisa dilanjutkan. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan anti korupsi dalam masyarakat. Ada beberapa peran pendidikan anti korupsi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pembentukan kesadaran. Pendidikan anti korupsi membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi buruk dari tindakan korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Ini membantu mereka memahami integritas dan dalam diri.
Kemudian yang kedua ada penguatan etika dan nilai. Melalui pendidikan anti korupsi, masyarakat diajarkan untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam berbagai konteks kehidupan. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan anti korupsi, masyarakat diajarkan untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam berbagai konteks kehidupan. Kemudian selanjutnya ada pengukuran efektivitasnya. Pengukuran efektivitas pendidikan anti korupsi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa faktor. Yang pertama ada tingkat kesadaran, yaitu evaluasi tingkat pemahaman masyarakat tentang konsekuensi korupsi dan apakah terjadi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya integritas. Kemudian yang kedua ada penerapan nilai dan etika, mengukur sejauh mana nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat setelah mendapatkan pendidikan anti korupsi. Kemudian selanjutnya ada partisipasi masyarakat, melihat sejauh mana masyarakat aktif terlibat dalam upaya pencegahan korupsi, seperti melaporkan tindakan korupsi atau mengikuti program-program anti korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan akses informasi, mengukur apakah pendidikan anti korupsi telah mendapatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan, pengelolaan dana publik, dan tindakan pencegahan korupsi. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pendidikan anti korupsi ini merupakan tonggak penting dalam membangun kesadaran kolektif akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui pendidikan ini, kita bukan hanya memperoleh pengetahuan tentang bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat, tetapi juga memahami langkah-langkah konkret dalam mencegahnya. Lebih dari sekedar teori, pendidikan ini bertujuan menciptakan budaya yang menghargai kejujuran, transparansi, dan nilai-nilai etika. Dan ia memerlukan dukungan yang luas dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mencapai perubahan yang nyata. Oke, kurang lebih seperti itu dalam topik pembahasan tentang pendidikan anti korupsi sendiri. Selanjutnya, pembahasan topik dari kelompok kami yang kedua yaitu ada hak asasi manusia. Akan dimoderatorkan oleh Mas Alvino. Oke, bentar ya. Baik. Sebentar. Silakan untuk Mas Alvino, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi materi selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. Di sini ada tagline kebebasan, kesetaraan, dan keadilan adalah pilar utama yang menjadikan HAM sebagai inti kehidupan manusia. Ini anggota kelompok kita. Ada Kak Reki, Kak Alfi, Arzu, Kak Nita, Kak Lana, dan saya sendiri Alvino. Yang pertama, pengertian HAM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional seperti berhak buat hidup merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan bersifat kodrat, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, bahasa, atau status sosial.
Yang kedua, sejarah HAM. Salah satu pelopor pemikiran HAM adalah John Locke, seorang filsuf Inggris yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki. Pemikiran Locke ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh sejumlah negara di Eropa, termasuk Amerika Serikat dan Prancis. Pada tahun 1776, Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia seperti hak atas hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pada tahun 1789, Prancis mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia yang memuat hak atas kesetaraan di hadapan hukum, atas kebebasan beragama, dan hak atas kebebasan berpendapat. Di Indonesia sendiri, HAM juga berkembang seiring dengan proses kemerdekaan. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat sejumlah hak asasi manusia seperti hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi. Perubahan ini juga berdampak pada penguatan perlindungan HAM di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia masih terus diupayakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lanjut. Yang ketiga, peran masyarakat. Peran masyarakat antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, seperti pendidikan HAM di sekolah dan perguruan tinggi, sosialisasi HAM melalui media massa dan media sosial, dan kampanye HAM di masyarakat. Yang kedua, mencegah pelanggaran HAM, seperti menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, mengadvokasi korban pelanggaran HAM, mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang melindungi HAM. Yang ketiga, mendukung korban pelanggaran HAM, seperti memberikan bantuan hukum, ekonomi, dan sosial, membantu korban untuk mendapatkan keadilan, dan mengadvokasi kepentingan korban. Yang keempat, memperjuangkan penegakan HAM. Antara lain, mendorong pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang melindungi HAM, turut serta dalam proses peradilan HAM, dan memberikan tekanan pada pelaku pelanggaran HAM. Selanjutnya. Yang keempat, ya, oke. Boleh dilanjutkan. Oke. Yang selanjutnya, konsekuensi tanpa HAM. Jadi, jika tidak ada HAM, yang pertama akan banyak pelanggaran martabat manusia. Tanpa HAM yang dihormati, individu rentan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang kedua, ketidakstabilan sosial dan konflik. Ketidakberadaan HAM bisa mengarah pada pemberlakuan hukum atau kebijakan yang tidak adil. Yang ketiga, kebijakan tidak adil dan tidak merata. Penindasan terhadap HAM seringkali memicu ketegangan sosial dan konflik di antara kelompok-kelompok yang merasa diabaikan atau dianiaya. Yang keempat, hilangnya kebebasan dan keterbatasan potensi. Tanpa HAM, kebebasan individu dalam berekspresi, berpikir, beragama, dan berpendapat dapat terbatasi. Yang kelima, implementasi HAM. Implementasi HAM yang pertama adalah kesadaran dan pendidikan. Yang kedua, menghormati keanekaragaman dan toleransi. Yang ketiga, partisipasi dan pengambilan keputusan.
Yang keempat, perlindungan terhadap hak-hak dasar. Lanjut. 6. Pembatasan HAM. Pembatasan HAM antara lain pembatasan oleh pemerintah, pembatasan berdasarkan kebijakan atau hukum, pembatasan sosial atau kultural, dan pembatasan ekonomi. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar HAM. Undang-Undang HAM berada di UU nomor 39 tahun 1999 yang berisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Produk HAM pasca reformasi, jawaban atas tuntutan reformasi untuk menjamin HAM dan membatasi kekuasaan otoriter. Studi kasus. Studi kasus mengenai hak asasi manusia dapat mencakup berbagai situasi di berbagai negara dan konteks. Sebagai contoh, kita dapat membahas studi kasus tentang Rohingya di Myanmar. Studi kasus krisis Rohingya di Myanmar. Pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM serius terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan massal, pengusiran paksa, dan pembakaran desa. Puluhan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan. Studi kasus ini mencerminkan kompleksitas isu HAM di tengah konflik etnis dan agama. Krisis Rohingya memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab internasional, perlindungan pengungsi, dan peran komunitas internasional dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa implementasi hak asasi manusia masih menjadi tantangan nyata di berbagai bagian dunia. 9. Dampak penerapan HAM. Dampak positif penerapan HAM. 1. Perlindungan hak individu. Penerapan HAM memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu seperti kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan kebebasan beragama. Yang kedua, peningkatan keadilan dan kesetaraan. HAM dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, mengurangi diskriminasi, dan meningkatkan kesetaraan di berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif penerapan HAM. 1. Tantangan terhadap keamanan nasional. Beberapa negara mungkin menghadapi dilema antara melindungi hak asasi individu dan mempertahankan keamanan nasional, terutama dalam situasi konflik atau ancaman teroris. Yang kedua, ketidaksetaraan dalam implementasi. Implementasi HAM tidak selalu merata dan seringkali ada ketidaksetaraan dalam perlindungan hak individu, terutama di kalangan kelompok yang kurang terwakili. 10. Kesimpulan. Pendidikan tentang hak asasi manusia adalah fondasi yang penting bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Melalui pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai kemanusiaan, individu dapat membangun kesadaran yang kuat tentang hak-hak dasar yang harus diakui dan dihormati. Pentingnya pendidikan HAM terletak pada upaya untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang diberi pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya sendiri serta hak-hak orang lain. Dengan memasukkan pelajaran HAM dalam kurikulum, masyarakat dapat membentuk generasi yang lebih berempati, toleran, dan bertanggung jawab, siap untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, serta martabat manusia untuk masa depan yang lebih baik.
Untuk menjadi bebas bukanlah hanya membebaskan diri dari sesuatu, tapi untuk hidup dalam cara yang memungkinkan orang lain memiliki kebebasan juga. Quotes dari Nelson Mandela. Sekian dari materi hak asasi manusia. Untuk penutupan bisa dilanjutkan oleh Oke, kurang lebih seperti itu dari presentasi kami dari kelompok kami tentang mengenai topik-topik yang kami bahas tadi, yaitu tentang pendidikan anti korupsi, yang kedua tentang hak asasi manusia. Kurang lebih seperti itu. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dari kami dalam berpresentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya. Dan sekian dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar nih.